Salam jumpa rekan tani dimanapun berada. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk melihat-lihat kebun walaupun situasi sekarang sedang musim penghujan. Di tempat kami di daerah Siak, Kecamatan Sungai Apit, Riau, sudah 2-3 hari ini hujan terus. Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi pengalaman bagaimana kami memilih bibit nanas yang hendak kami tanam di lahan. Rekan tani, ada 4 sumber bibit yang biasa kami dapatkan. Sumber bibit pertama yaitu mahkota buah. Kami menyebutnya jambul nanas, yang tumbuh hanya satu saja setiap buah nanas. Tapi kadang-kadang juga ada yang 2 dan 3. Ini bisa juga dijadikan sebagai bibit. Lalu yang kedua, tunas buah, yaitu tunas yang tumbuh di pangkal buah nanas, pada tangkai buah nanas. Jadi kalau kita ambil dia, nah seperti ini. Saat ini kurang lebih tingginya hampir 1 jengkal. Nah, di sini di tunas pangkal buah ini biasanya jumlah tunasnya bisa banyak, tergantung daripada kesuburan tanaman. Sekarang saja di buah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 tunas buah yang bisa dimanfaatkan sebagai bibit. Sumber bibit yang ketiga adalah tunas yang tumbuh pada batang nanas. Saat ini yang kelihatan di hadapan kita adalah tunas yang kurang lebih memiliki panjang 30 cm. Nah, setiap batang biasanya menghasilkan lebih dari 1 tunas. Jadi ini adalah pohon nanas yang setelah dipanen kita pangkas, lalu kemudian dia akan menghasilkan bibit. Yang nampak saat ini, satu batang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bakal bibit dalam satu pohon. Nah, sumber bibit yang keempat adalah tunas yang tumbuh di pangkal batang di dalam tanah. Biasanya ada beberapa yang tumbuh dari pangkal batang yang bisa dijadikan bibit. Di batang yang sekarang ada 2 yang bisa dijadikan sebagai bibit. Rekan tani, inilah 4 sumber bibit nanas yang bisa kita tanam. Dan ini tadi yang berasal dari mahkota buah atau jambul. Kemudian yang ini tunas dari pangkal buah yang tumbuh di tangkai buah. Lalu ini tunas yang tumbuh pada batang nanasnya. Dan ini yang tumbuh di pangkal batang atau di dalam tanah. Kita lihat kebanyakan yang tumbuh di pangkal batang, akarnya bengkok, tidak lurus. Nah, sekarang kita akan lihat apa kelebihan dan kekurangan dari keempat bibit ini dan mana selama ini yang menjadi pilihan kami petani nanas. Yang pertama, bibit dari mahkota buah atau jambul. Kelebihannya adalah memiliki ukuran buah yang rata-rata besar dengan berat di atas 2 kg. Sedangkan kekurangan bibit dari mahkota buah atau jambul adalah jangka panen yang terlalu lama, yaitu antara 1,5 hingga 2,5 tahun. Selain itu, jumlah bibit yang tersedia terbatas sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan bibit dalam jumlah banyak. Yang kedua, tunas buah memiliki kelebihan yaitu jumlah bibit yang tersedia dalam jumlah yang banyak. Ukurannya juga yang kecil, memudahkan untuk proses pengangkutan dan penanaman. Kekurangan tunas buah adalah umur panen yang terbilang lama.
yaitu antara 1,5 hingga 2 tahun. Yang ketiga, bibit dari tunas batang memiliki kelebihan tumbuh lebih cepat karena perakaran sudah ada sejak ditanam. Masa panen juga cepat, antara 10 bulan hingga 1,5 tahun tergantung umur bibit saat ditanam. Kekurangan bibit tunas batang karena ukurannya yang besar, proses penanaman agak lebih sulit, dan dalam pengangkutan jumlah yang dibawa lebih sedikit. Yang terakhir, tunas pangkal batang memiliki kelebihan umur panen antara 1 hingga 1,5 tahun dan jumlah bibit lumayan banyak. Dan kekurangan bibit dari tunas pangkal batang ini karena banyaknya bibit yang pangkalnya bengkok menyulitkan saat hendak ditanam. Dari keempat tipe bibit nenas yang sudah kita gambarkan, petani di tempat kami umumnya lebih memilih bibit nomor 3, yaitu tunas yang tumbuh di batang. Ini karena masa panennya terbilang cepat. Petani bisa memanen hasil tanaman nenasnya rata-rata kurang dari umur 1 tahun setelah tanam. Selain itu juga, jumlah bibit yang banyak yang tersedia di setiap pohon menjadi alasan mengapa bibit pada tunas batang lebih dipilih untuk dijadikan bibit. Sedangkan untuk bibit yang ada pada mahkota buah dan pada tangkai buah, karena waktu panen yang lama 2 kali lipat dari yang tunas batang, ini jarang sekali dipergunakan sebagai bibit. Sementara bibit yang tumbuh di pangkal batang nenas yang tumbuh di tanah itu adalah alternatif cadangan jikalau bibit pada batang nenas terasa kurang. Itu pun bibit yang dipilih, yang diambil adalah yang pangkal bibitnya lurus, bukan yang bengkok. Rekan tani, demikianlah cara kami memilih bibit nenas untuk kami tanam. Dan kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk telah menonton dan hadir di channel kami ini dari Tanjung Pal, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Salam daun berduri.